Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Udah record belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Winda dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ide Bisnis 2. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amru Gibran dengan NIM 2022 0801230. Saya sebagai moderator pada presentasi pagi ini. Perkenalkan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Ramadan Linggar Karan dengan NIM 2022 0801013. Nama saya Imadi Satria Mahawira, NIM 2022 0801213. Nama saya Erik Pratama dengan NIM 2022 080 1011. Karena kelompok sebelumnya sudah menjelaskan ide bisnis secara keseluruhan, maka kelompok kami hanya akan membahas dan menambahkan sedikit dari materi ide bisnis ini dan memberikan contoh ide bisnis beserta model bisnis saja. Saat definisi, menurut para ahli, Peter Drucker mengatakan bahwa ide bisnis adalah tentang menciptakan pelanggan. Artinya, sebuah ide bisnis harus mampu memenuhi kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh pasar. Joseph Schumpeter menemukan konsep kewirausahaan yang mencakupi inovasi sebagai elemen kunci. Menurutnya, ide bisnis adalah hasil dari inovasi yang membawa perubahan dan menciptakan nilai baru di pasar. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa ide bisnis merupakan konsep atau gagasan yang memberikan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan nilai, dengan fokus pada adopsi oleh pelanggan serta adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis. Pentingnya ide dan inovasi dalam pengembangan bisnis. Cara cara menemukan peluang ide bisnis. Belum dijelasin yang tadi, yang pentingnya. Oh ya, sebelumnya saya menjelaskan pentingnya ide dan inovasi dalam pengembangan bisnis. Ide dan ide dan inovasi sangat penting dalam pengembangan bisnis karena hal tersebut yang menjadi pendorong perubahan dan kemajuan bisnis. Ide-ide baru memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang baru, menciptakan solusi yang lebih baik, dan membedakan diri dari pesaing. Inovasi memungkinkan kita untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah, meningkatkan efisiensi profesional operasional serta memenuhi atau bahkan menciptakan kebutuhan pasar yang baru. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yaitu Linggar. Untuk Linggar dipersilahkan. Di sini Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menemukan peluang ide bisnis. Yang pertama, pemahaman akan kebutuhan pasar. Tinjau tren dan kebutuhan pasar. Lihat apa yang sedang diminati, apakah ada kekosongan dalam pasar yang bisa diisi, atau apakah ada cara untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Yang kedua, identifikasi masalah. Temukan masalah atau kekurangan yang ada di dalam lingkungan sekitar. Terkadang peluang bisnis tersembunyi di balik masalah yang belum terpecahkan. Bisnis yang menawarkan solusi dapat menjadi potensi yang menarik. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi. Teknologi sering kali menjadi sumber peluang bisnis baru. Perhatikan tren teknologi terbaru lalu cari tahu bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan atau meningkatkan produk atau layanan. Yang selanjutnya, perbanyak riset. Lakukan riset pasar dan analisis kompetitif. Ketahui siapa pesaing dan pelajari keunggulan yang dapat ditawarkan untuk membedakan diri dari pesaing.
Dan yang terakhir yaitu koneksi dan observasi. Bicara dengan orang-orang sekitar, menjalin koneksi dengan berbagai individu dari berbagai latar belakang bisa membuka wawasan baru untuk membuka peluang bisnis. Bro. Cara merealisasikan ide bisnis. Ke gua. Serahkan ke gua. Selanjutnya akan dibaca lagi oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara merealisasikan ide bisnis. Nah, yang pertama itu ada pengembangan produk atau layanan. Ide bisnis yang kuat dapat dikembangkan menjadi produk atau layanan yang diinginkan oleh pasar, yaitu dengan cara mempelajari atau mencari solusi dari kebutuhan pelanggan. Nah, dengan mempelajari apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka kita mengembangkan produk dan layanan akan menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu perencanaan strategis dan model bisnis. Membuat rencana bisnis yang strategis merupakan hal yang penting dalam merealisasikan ide bisnis. Salah satunya dengan cara membuat model bisnisnya. Dengan membuat model bisnis yang tepat, maka kita dapat dengan mudah mengidentifikasi pasar, mencari solusi, mengelola sumber daya, serta mengelola biaya untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang ketiga itu pemasaran yang efektif. Nah, pemasaran itu adalah kunci yang memperkenalkan ide bisnis kepada orang dengan cara memanfaatkan strategi pemasaran yang tepat. Contohnya media sosial seperti Instagram, Facebook, terus juga TikTok, atau bisa juga dengan menjalin kemitraan dengan influencer atau biasa disebut endorse ya. Nah, yang keempat itu inovasi dan adaptasi. Ide bisnis yang sukses itu memerlukan fleksibilitas untuk berubah sesuai dengan perubahan tren, teknologi baru, atau umpan baik pelanggan. Maka dari itu kita harus selalu mengembangkan atau menyesuaikan ide bisnis agar tetap relevan dan bersaing di pasar dengan cara terus berinovasi ya, dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Next. Nah, selanjutnya ada contoh ide bisnis. Contoh ide bisnis yang pertama itu seorang koki atau ibu rumah tangga. Kita ambil dari masalah di sekitar aja. Misalkan seorang koki itu mengalami masalah dengan wajan yang mudah lengket dan sulit untuk dibersihkan. Next. Jadi kita ambil solusi produknya, sebuah produk wajan anti lengket yang dirancang khusus untuk meminimalkan lengket pada permukaan wajan selama proses memasak. Nah, wajan ini dilengkapi dengan lapisan anti lengket yang memungkinkan makanan untuk tidak menempel pada permukaan wajan, sehingga memudahkan proses memasak dan membersihkan setelahnya. Lalu ada contoh ide bisnis kedua. Misalkan ada seorang mahasiswa yang bernama Rizky, melihat teman-temannya itu mengalami masalah dengan kerusakan pada smartphone mereka gitu, karena terjatuh atau tergores. Nah, next. Lalu solusi produknya adalah membuat produk yang fokus pada casing smartphone yang inovatif. Casing yang terbuat dari bahan tahan benturan tinggi namun tetap ringan dengan desain yang menarik dan dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan bisnis model pada ide bisnis. Di next. Ide bisnis dan model bisnis itu saling terkait ya. Kalau ide bisnis adalah konsep atau gagasan dasar tentang produk, layanan, atau solusi yang ingin dibuat atau ditawarkan kepada pasar. Nah, lalu ide bisnis itu lebih membahas tentang nilai tambah yang ingin ditawarkan kepada pelanggan, masalah yang ingin dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Sementara itu, model bisnis merujuk pada kerangka atau strategi yang menjelaskan bagaimana suatu bisnis akan menghasilkan pendapatan, mengelola operasionalnya, dan memperoleh keuntungan.
Di next. Nah, selanjutnya ada bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat yang digunakan untuk merencanakan, mendokumentasikan, dan mengembangkan model bisnis suatu perusahaan. Ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder. Alat ini menggambarkan elemen-elemen kunci dari sebuah bisnis dalam bentuk visual yang terstruktur. Di next. Nah, di sini ada contoh model bisnis kanvas, tapi yang ini masih polosan. Di next. Nah, di sini sebagai contoh ini key partner. Untuk key partner itu tuh di mana kita mendapatkan bahan-bahan. Nah, untuk key activities itu aktivitas yang terjadi pada bisnis tersebut. Contohnya seperti mendesain, pengadaan bahan baku, dan pemasaran. Nah, selanjutnya ini ada key resource. Ini tuh mencakup bahan baku, tenaga kerja, teknologi, merek atau brand, dan fasilitas produksi. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini apa yang kita sediakan dalam bisnis itu. Untuk di sini model bisnis kanvas ini mengenai casing smartphone. Nah, untuk customer relationship itu merupakan hubungan relationship antara pemilik bisnis dan pelanggan. Nah, selanjutnya ada channels. Channels itu bagaimana cara suatu pembisnis mempromosikan bisnisnya. Bisa melalui e-commerce. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment ini merujuk target pasar yang kita incar itu seperti apa. Selanjutnya ada cost struktur. Cost struktur ini ya mencakup biaya-biaya. Contohnya seperti biaya bahan baku dan lain-lain serta gaji karyawan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada revenue stream. Itu bagaimana cara suatu bisnis mendapatkan penghasilannya. Di next. Ya, sekian. Terima kasih. Baik, teman-teman, dikarenakan presentasi dari kelompok 9 telah usai, maka kami akan membuka sesi diskusi dengan maksimal pertanyaan dari 2 orang saja. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk yang sudah angkat tangan, Oke, saya izin bertanya, saya Kifaren Permana dengan NIM 2022 08011283. Boleh ini nggak, kan di slide yang 11 cara merealisasikan ide bisnis, boleh kasih contoh nggak buat yang poin keempat itu yang inovasi dan adaptasinya? ya boleh. Terima kasih sudah bertanya. Ya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Siena dengan NIM 2022 0801 183. Kedengeran nggak ya? Dengar-dengar. Saya mau bertanya, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengembangkan dan memasarkan ide bisnis Anda? Baik, terima kasih untuk sudah bertanya. Kita tampung dulu jawabannya. Terima kasih. Kami akan mendiskusikan dulu jawabannya. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Gifaren Permana. Contoh merealisasikan ide bisnis poin keempat. Yang ini. Inovasi, contohnya itu pengguna bahan ramah lingkungan. Kita ambil contoh sebuah restoran yang mengadopsi inovasi dengan beralih menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam pembuatan makanan dan pengemasannya. Ini dapat menarik pelanggan yang lebih peduli terhadap lingkungan. Adaptasi, contohnya pengembangan menu berbasis tren kesehatan. Restoran tersebut dapat menyesuaikan menu mereka dengan tren makanan sehat yang sedang populer, seperti makanan organik
vegetarian, atau makanan rendah gula dan rendah karbohidrat. Ini memungkinkan restoran untuk tetap relevan dengan permintaan konsumen yang ingin gaya hidup sehat. Baik, untuk Giva dan Permana, apakah sudah jelas contoh-contohnya? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gia Glesiena. Sebutkan langkah-langkah konkret yang Anda akan ambil untuk ide bisnis yang Anda sudah rencanakan. Penelitian kali ini saya ambil dari produk casing handphone. Yang pertama, Yang penelitian pertama, pasar. penelitian pasar. Pelajari pasar casing smartphone, identifikasi tren, preferensi konsumen, dan kompetitor. Lakukan survei atau riset untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terkait desain, material, atau fitur yang digunakan. 2. Pengembangan produk. Desain casing yang menarik dan fungsional berdasarkan penelitian pasar. Prototype casing untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok sasaran. Pastikan casing tersebut kompatibel dengan berbagai model dan merek smartphone. Yang ketiga, ada sumber bahan dan produksi. Temukan pemasok bahan yang berkualitas untuk casing smartphone dengan harga yang kompetitif. Tentukan apakah Anda ingin membuat casing sendiri atau menggunakan jasa produsen luar. Pastikan produksi dilakukan dengan kualitas yang konsisten. Yang keempat, ada membangun merek. Tentukan nama, logo, dan identitas merek yang mencerminkan nilai dan kualitas casing Anda. Buat strategi pemasaran yang mencakup media sosial, situs web, dan kampanye promosi untuk memperkenalkan merek Anda kepada target pasar. Dan yang kelima, ada distribusi dan penjualan. Cari saluran distribusi yang tepat seperti toko fisik, toko online, atau platform e-commerce untuk menjual casing smartphone Anda. Bangun kerjasama dengan toko atau distributor besar untuk meningkatkan jangkauan pasar. Yang terakhir, ada pelayanan pelanggan. Pastikan kalian memberikan layanan pelanggan yang baik, termasuk purna jual dan garansi produk. Tanggapi umpan balik pelanggan dan gunakan informasi tersebut untuk meningkatkan produk dan layanan Anda. Baik, untuk Gia Glesiana, apakah sudah jelas? Udah Jawabannya? jelas. Kasih satu. Baik teman-teman, karena sesi diskusi telah usai, maka kami akan menutup presentasi dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, matiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi